Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini kita sudah sampai di soal nomor 6 ya. Ini sudah kita lihat untuk soalnya, berarti sekarang kita tuliskan diketahui dari soalnya. Di sini diketahui ada indukansinya. Indukansi induktor L itu sama dengan 60 mH atau 60 kali 10 pangkat minus 3 Henry. Kemudian GGL-nya, ya GGL maksimumnya itu sama dengan 30 volt. Dan di sini juga diketahui frekuensi GGL-nya itu sama dengan 1 kHz atau sama dengan 1 kali 10 pangkat 3 Hz. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah arus amplitude-nya ya, atau arus maksimumnya. Ya, berarti di sini kita coba bahas untuk soal nomor 6. Nah, nomor 6 ini adalah rangkaian induktor ya. Jadi terdiri hanya komponen induktornya aja nih di sini. Oke, untuk itu, nah di sini amplitude arus atau arus maksimum ya. Jadi kita menggunakan persamaan tegangan induktor itu sama dengan arus dikali reaktansi induktifnya. Nah, jadi di sini berarti untuk mencari arus amplitudenya itu sama dengan tegangan pada induktor dibagi dengan reaktansi induktif gitu. Oke, sekarang kita uraikan lagi si reaktansi induktifnya itu kan sama dengan omega dikali L. Frekuensi sudut dikali indukansi induktornya. Nah, di sini kita lihat lagi. Frekuensi sudut, tadi kita sudah berinteraksi ya, bahwa frekuensi sudut itu sama dengan 1 per akar dari indukansi induktor dikali kapasitansi kapasitor. Nah, pada nomor 6, ini kan terdiri dari komponen induktornya aja gitu. Nggak ada komponen kapasitornya. Jadi, kita nggak bisa menggunakan frekuensi sudut itu sama dengan hubungan ya antara induktansi dan kapasitor gitu. Jadi kita perlu apa ya, cara lain untuk mencari frekuensi sudutnya yaitu dengan ini pasti udah familiar lah bahwa frekuensi sudut itu sama dengan 2pi dikali frekuensi gitu. Ini udah dapatkan di SMA, kemudian kita pelajari juga sekarang di kuliah gitu. Ini udah familiar banget persamaan ini. Frekuensi sudut itu sama dengan 2pi dikali frekuensinya. Kemudian dikali nanti induktansinya ya pada induktor. Nah, karena kita tahu ya di soal nomor 6 ini rangkaiannya itu hanya berisi induktor dan generatornya itu sinusoidal, berarti tegangan pada induktor itu sama dengan GGL maksimumnya. Gitu. Nah, berarti di sini kita bisa hitung ya untuk arus amplitudenya itu sama dengan tegangan pada induktor, yaitu sama dengan GGL maksimum, yang nilainya 30 volt, dibagi dengan reaktansi induktif, yaitu omega atau 2pi dikali frekuensi dikali dengan indukansinya. Ya, dibagi 2 dikali pi-nya, pi-nya kita masukkan 3,14, kemudian frekuensinya itu 1 kali 10 pangkat 3 Hz, dan indukansinya 60 kali 10 pangkat minus 3 Henry gitu. Oke, berarti di sini udah tinggal kita kalikan aja ya penyebutnya semua. 2 dikali 3,14 dikali 1 kali 60 hasilnya 376,8. 30 dibagi 736,8 0,0796 ampere. Ini boleh sampai sini atau kita ubah jadi 79,6 miliampere gitu. Ini untuk soal nomor 6. Mudah ya untuk soal nomor 6. Ya, siapa tahu ada yang ingin ditanyakan untuk soal nomor 6. Oke, saya ganti berarti pertanyaannya. Untuk soal nomor 6 bisa? Bisa, Kak. Lumayan, Kak. Lumayan. Yang lain? Oh, berarti dipelajari lagi. Diulang lagi ya. Iya, Kak. Oke. Nah, oke, ini sudah kita bahas ya untuk soal tutorial pada pertemuan ini dari soal nomor 1 sampai soal nomor 6. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, kalau misalnya ada yang
unek-unek gitu. Tadi kenapa ya kok bisa gitu? Silakan bisa ditanyakan sebelum kelasnya kita tutup. Nah, sambil menunggu seperti biasa, terakhir ya sebelum kita tutup, kita dokumentasi. Silakan bisa dinyalakan kameranya buat kita dokumentasi. Oke, nanti dipelajari lagi untuk materi tutorialnya, ya, dilengkapi catatannya, gitu. Biar nanti pas di akhir, pas mau UAS, kuis, gitu, nanti tinggal apa ya, mereview materinya dengan membaca yang sudah kalian dapat, gitu. Nah, untuk bagi yang mungkin terkendala sinyal, ya, jaringan, mungkin suara saya putus-putus di sana, atau tadi ketinggalan gitu ya, nanti bisa kalian pelajari lagi di rekaman tutorialnya, gitu, rekaman kelas tutorialnya, itu linknya udah saya taruh di deskripsi WhatsApp grup. Jadi untuk rekaman kelas tutorialnya udah bisa kalian akses, gitu, jadi pelajari lagi ya, nggak apa-apa, yang namanya belum terlalu paham belajar, ini kan kita baru apa ya, pertama gitu, baru pengulangan pertama, namanya belajar harus diulang-ulang biar lebih paham, gitu. Jadi masih ada waktu ya untuk UAS. Untuk persiapan UASnya bisa dipelajari lagi, di review lagi materi yang sudah dipelajari untuk kelas-kelas yang sebelumnya, materi yang sebelumnya. Ini coba saya panggil ya, yang belum nyalain kamera. Ini apakah ditinggal kelasnya? Nih ada Odi Saputra, Kartini, Lara Fatika ini udah nyalain kamera belum ya? Terus Aida, Gilang, Imas Surlena, Rizky Amelia, Amanda, Akila, Dea Amelia. Coba dinyalain dulu kameranya. Nggak ditinggalkan ya kelasnya. Enggak, Kak. Ini ada 2 slide ya. Berarti kita 2 kali pengambilan gambar. Siap-siap kalian semua. Kalian kan nggak tahu di slide keberapa. Nah, untuk slide yang pertama dulu ya. 1, 2, 3. Oke, yang baru join, silahkan dinyalain kameranya. Untuk slide yang kedua, nah ini coba ya tolong diingatkan gitu buat teman-temannya. Kalian kan teman TPB-nya, teman perjuangan angkatan TPB-nya gitu. Teman sekelas TPB-nya supaya rajin gitu untuk kelas tutorialnya. Ini kelas tutorial tuh termasuk rangkaian dari kelas besar loh, wajib untuk hadir kelas tutorial gitu. Ini baru 48 orang, nggak nyampe 50 dari kemarin. Totalnya kan banyak ya TPB 4, TPB 1 ya, banyak banget, 70-an orang. Coba diingatkan teman-temannya buat juga join kelas gitu. Oke, ini masih ada Rizky Amelia, Akila, sama Aida yang belum nyalain kamera. Ini masih ada di sana nggak orangnya? Slide yang kedua ya. 1, 2, 3. Oke. Oke.
Oke. Oh ya, ini jangan lupa ya isi absennya ada di kolom percakapan. Silahkan diisi absennya untuk hari ini pertemuan ke-7 ya, namanya, nama lengkap sesuai yang ada di siakat, NIM-nya, kemudian apa lagi ya? Pokoknya isi sesuai itu. Kesan dan pesan untuk kelas tutorial hari ini. Gitu. Silahkan diisi sesuai kalian, sarannya apa, masukannya seperti apa gitu, yang kalian rasakan gitu ya. Oke, mungkin ini dulu untuk kelas kita hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Gimana, ada yang ditanyakan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup Sempurna. Oke, sudah cukup ya. Kalau gitu saya tutup dan saya akhiri ya. Jangan lupa isi absennya untuk yang hadir hari ini. Demikian kelas tutorial hari ini. Semoga yang sedikit tadi dapat bermanfaat. Jangan lupa dipelajari lagi dan diulang lagi ya materinya supaya lebih paham lagi gitu. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih.